Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair anak-anakku, santriwan, santriwati MI Negeri 2 Banyumas. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan bahagia selalu. Kali ini kita bertemu dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis, materi tentang ilmu tajwid. Ada yang sudah tahu apa yang dinamakan dengan ilmu tajwid? Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Dalam mempelajari ilmu tajwid, kita harus sudah mengetahui huruf hijaiyah dan kita harus sudah bisa membaca huruf hijaiyah. Adapun hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Apa yang dinamakan dengan fardu kifayah? Fardu kifayah adalah kewajiban bagi umat Islam yang apabila kegiatannya sudah dilakukan oleh beberapa orang, maka gugur kewajiban untuk diri sendiri. Walaupun mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah, tetapi membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu hukumnya adalah wajib. Oleh karena itu, kita harus belajar ilmu tajwid agar bacaan kita benar, agar bacaan kita fasih, dan agar kita dapat membedakan mana bacaan yang panjang, mana yang dibaca pendek, mana yang dibaca jelas, mana yang dibaca dengung, samar, dan lain-lainnya. Di dalam materi ilmu tajwid kali ini, kita akan terlebih dahulu mempelajari tentang hukum nun sukun atau tanwin. Ada yang sudah tahu hukum nun sukun atau tanwin ada berapa? Ya, betul. Hukum nun sukun atau tanwin ada 4. Yang pertama itu idhar halqi, yang kedua ikhfa, yang ketiga idgham, dan yang keempat adalah iqlab. Namun, yang akan kita pelajari hari ini yaitu idhar halqi dan ikhfa. Yang pertama, idhar halqi. Idhar secara bahasa artinya adalah jelas, sedangkan halqi secara bahasa artinya kerongkongan atau tenggorokan. Idhar halqi yaitu apabila huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar, maka cara membacanya huruf nun sukun atau tanwin dibaca dengan jelas. Lalu apa saja hurufnya? Nah, huruf idhar halqi ada 6, yaitu ha, kho, ain, ghoin, ha, hamzah. Huruf-huruf ini keluarnya atau makhorijul hurufnya ada di tenggorokan, maka disebut dengan halqi. Oke, mari ibu berikan contoh bacaan idhar halqi. Yang pertama, min haitsu. Nah, di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf ha, maka dibaca dengan jelas huruf nun sukunnya. Min haitsu, kan min haitsu itu adalah salah. Yang benar adalah dibaca dengan jelas. Min haitsu. Contoh yang kedua ada lafal min khaufin. Di situ ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf kha, maka dibaca dengan jelas. Jangan dibaca min khaufin atau min khaufin, itu salah ya. Yang benar adalah min khaufin. Nah, contoh yang ketiga adalah haliman ghafuron. Di situ ada tanwin bertemu dengan huruf kha. Tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqi, yaitu dibaca jelas. Sama seperti ketika ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf halqi. Itulah tadi contoh dari bacaan idhar halqi. Sekarang kita akan belajar tentang ikhfa. Apa yang dinamakan dengan ikhfa? Ikhfa secara bahasa artinya samar. Maksudnya adalah menyamarkan bunyi huruf nun sukun atau tanwin, yaitu antara idhar dan idgham. Nah, bacaan ikhfa terjadi apabila huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa.
Cara membacanya yaitu dengan menyamarkan huruf nun sukun atau tanwin sehingga bunyinya menjadi sengau atau dengung di hidung. Nah, panjang dengungnya adalah 2 harokat atau 2 ketukan. Lalu, apa saja huruf ikhfa itu? Huruf ikhfa ada 15. Itu diantaranya ada huruf ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, qaf, dan kaf. Kali ya huruf ikhfa ada 15, kalian harus hafalkan ya. Baik, Bu Guru akan memberikan contoh bacaan ikhfa. Yang pertama adalah fa'in tubtum. Itu ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf ta. Maka huruf nun sukunnya dibaca samar atau dengung. Bukan dibaca fa'in tubtum atau fa'in tubtum. Dibacanya fa'in tubtum begitu. Contoh yang kedua adalah min duni. Bukan dibaca min duni tetapi min duni begitu. Contoh yang ketiga yaitu amalan sholihan. Jadi kesimpulannya adalah huruf izhar dibaca jelas, sedangkan huruf ikhfa dibacanya samar atau dengung. Demikian tadi materi mata pelajaran Al-Quran Hadis pada kali ini, yaitu tentang ilmu tajwid, izhar dan ikhfa. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga anak-anakku semuanya menjadi anak-anak yang soleh, generasi penerus bangsa yang cinta dengan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.